Halo sobat, apa kabar? Ketemu lagi di channel Naga. Di sini saya akan melanjutkan Prat Kalen Donghua full spoiler. Tanpa lama-lama lagi kita tonton sampai habis. Aroma yang tenang masih melekat di dalam gerbong. Beberapa dekorasi pilihan menghiasinya, memberikan sentuhan feminin pada kereta ini. Sulit membayangkan bahwa Han Sue, yang tampak dingin dan acuh tak acuh di luar, sebenarnya memiliki mentalitas seorang wanita kecil di dalam hatinya. Xiao Yan sedikit gelisah saat dia duduk di kursi di gerbong. Di seberangnya ada Han Sue, yang sedang mengambil cangkir teh dan secara pribadi mengisinya dengan teh. Setelah itu, dia dengan lembut mendorongnya ke depan Xiao Yan dengan cara yang agak tidak mulus. Dari kelihatannya, wanita muda dari klan Han ini jarang melakukan pekerjaan menunggu orang lain. Namun, karena hal inilah Xiao Yan merasa tidak nyaman, karena sudah terbiasa dengan ketidakpedulian Han Sue yang dingin. Dia tidak bisa benar-benar beradaptasi dengan Han Sue yang tiba-tiba menjadi begitu hangat dalam waktu sesingkat itu. Xiao Yan memegang cangkir teh dan merasakan sedikit kehangatan dan sisa aroma. Dia mengangkat matanya sedikit dan secara kebetulan bertabrakan dengan mata cantiknya. Pada saat itu, dia tanpa sadar tertawa pahit dan berkata, "Nona muda Han, tolong katakan apa yang ingin kamu katakan. Panggil aku Han Sue, saya benar-benar tidak layak untuk wanita muda ini." Han Sue juga perlahan duduk. Dia melirik Xiao Yan dan dengan lembut berkata, "Tidak terduga bahwa orang yang berada di ambang kematian, yang kami ambil secara acak di gurun, sebenarnya adalah seorang ahli yang bersembunyi dengan sangat baik. Terlepas dari kasusnya, Han Yue akan berterima kasih kepada Anda di sini karena telah menyelamatkan kami 2 kali dalam perjalanan ini. Bukan apa-apa, jika bukan karena bantuanmu, kemungkinan besar aku akan menjadi makanan serigala. Membantu dan menyelamatkan kalian semua adalah sesuatu yang harus aku lakukan. Anak muda, tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Saya tidak menginginkan imbalan dari Anda." Xiao Yan melambaikan tangannya dan tertawa. Han Sue melengkungkan mulutnya menjadi senyuman. Wajah dinginnya yang biasa juga berubah menjadi senyuman hangat yang mengharukan. Setelah ragu-ragu, dia perlahan bertanya, "Apakah kamu akan pergi begitu kita tiba di kota Tianbei?" "Seharusnya begitu jika tidak terjadi kecelakaan." Xiao Yan berhenti sejenak sebelum mengangguk dan menjawab. Kekecewaan melintas di mata cantik Han Sue ketika dia mendengar ini. Tangannya menyentuh teko. Sesaat kemudian, dia mengumpulkan keberaniannya dan berkata, "Tuan Xiao Yan, bolehkah saya meminta Anda membantu saya melakukan sesuatu?" Masalah antara klan Han dan klan Hong. Xiao Yan meletakkan cangkir teh di tangannya ke bawah dan bertanya dengan suara tenang. Han Sue menggigit bibir bawah merahnya dengan bagian belakang giginya dan mengangguk dengan lembut. "Kamu benar-benar melebih-lebihkanku. Agar klan Hong dapat mendominasi kota Tianbei selama bertahun-tahun, kekuatannya pasti tidak lemah. Bantuan apa yang bisa saya berikan dengan kekuatan saya sendiri?" Xiao Yan perlahan berkata, baru saja tiba di Central Plains. Dia benar-benar tidak ingin menyinggung perasaan seseorang saat dia menjejakkan kakinya di tempat ini. Hal ini terutama terjadi ketika klan Hong ini memiliki hubungan dengan paviliun petir angin. Xiao Yan tahu bahwa faksi yang secara khusus diperkenalkan oleh Xin Lan ini kemungkinan besar sangat kuat. Dengan kekuatannya saat ini, sepertinya sulit baginya untuk melawan mereka. Tuan Xiao Yan juga harus menjadi seorang alkemis, kan? Han Sue berbicara dengan agak cemas. Lagi pula, tingkatanmu kemungkinan besar cukup tinggi. Bahkan klan Hong kemungkinan besar tidak akan dengan mudah menyinggung seorang alkemis tingkat tinggi. Oleh karena itu, jika Anda bersedia membantu, klan Han pasti akan jauh lebih santai. Xiao Yan sedikit mengangkat matanya. Dia melihat tatapan memohon dan kegelisahan di wajah Han Sue dan tanpa sadar tertawa getir. Masalah ini benar-benar membuatnya pusing. "Tuan Xiao Yan, selama Anda bersedia membantu klan Han melewati kesulitan ini, klan Han pasti akan memberi Anda hadiah yang memuaskan. Jika kamu benar-benar berpikir itu tidak akan berhasil, aku bersedia menjadi selirmu. Tolong bantu." Kemerahan cerah tiba-tiba muncul di wajah cantik Han Sue saat dia mengatupkan gigi peraknya dan berbicara. Asteris batuk asteris. Kata-katanya ini hampir menyebabkan Xiao Yan memuntahkan teh di mulutnya. Dia buru-buru berdiri, melambaikan tangannya, dan berkata, "Jangan. Aku sudah terbiasa sendirian dan tidak akan terbiasa jika ada yang mengikuti di sampingku. Saya akan memikirkan masalah ini. Mari kita biarkan apa adanya untuk saat ini. Selamat tinggal." Xiao Yan buru-buru berbalik, membuka pintu kereta, dan melarikan diri setelah mengucapkan kata-kata ini.
Dia tidak menyangka bahwa Han Sue yang sedingin es ini akan begitu berani dalam masalah seperti itu. Dia bahkan berani sampai pada titik di mana dia tidak mampu menahannya. Han Sue terkejut ketika dia melihat Xiao Yan melarikan diri dari kereta dengan cara yang menyedihkan. Sesaat kemudian, dia tersenyum. Sejak dia bertemu dengannya, dia belum pernah melihat pemuda tua yang tak terduga ini bertindak seperti ini. Tidak disangka dia benar-benar bereaksi seperti itu karena kata-katanya, itu sungguh sangat menarik. Orang ini lumayan. Tapi menurutku dia adalah tipe orang yang tidak menyukai masalah. Apalagi kekuatan klan Hong sangat besar. Menariknya masuk mungkin akan menjadi masalah baginya. Aku sedikit terburu-buru. Han Xie tertawa pelan sebelum perlahan menjadi tenang. Dia menghela nafas dan berbicara dengan suara jauh. Sue Mei, siapa ini? Sepertinya dia sangat asing. Apakah dia juga penjaga klan Han kita? Pria tampan di sampingnya secara alami merasakan kecemburuan keluar dari hatinya ketika dia melihat Han Sue yang biasanya dingin dan acuh tak acuh mengungkapkan tingkah laku anggun di depan pemuda biasa ini. Segera, dia secara acak tersenyum dan bertanya. Nada suaranya mengandung penghinaan yang luar biasa terhadap para penjaga, yang memiliki status seperti pelayan. Han Lin, sebaiknya kamu lebih sopan kepada tamuku. Dia bukan penjaga, tapi tamu kehormatan yang saya undang atas nama klan Han. Jika kamu terus-menerus mengatakan hal yang tidak masuk akal, jangan salahkan aku karena berbalik melawanmu. Han Sue tiba-tiba membalikkan tubuhnya. Wajah cantiknya tampak berubah total menjadi dingin saat dia menegurnya dengan dingin. Wajah Han Lin berganti-ganti antara hijau dan putih setelah ditegur oleh Han Sue sedemikian rupa. Dia segera tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri ketika dia dengan dingin tertawa. Tamu kehormatan, Sue Mei, menurutku kamu salah. Bukan, menurut aturan klan kami, aturan pertama tamu kehormatan adalah dia harus memiliki kekuatan Dou Huang. Meskipun kamu adalah putri kepala klan, kamu tidak bisa mengabaikan aturan klan begitu saja, bukan? Senyuman mengharukan tiba-tiba terlihat di wajah Han Sue yang awalnya dingin dan acuh tak acuh ketika dia mendengar ini. Dia melambaikan tangannya dan beberapa penjaga mengawal dua orang dari kereta sebelum melemparkan mereka ke depan Han Lin. Dia mampu menangkap Hong Mu dan Hong Lai, dua tetua klan Hong hidup-hidup. Mengapa Anda